Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bulan suci Ramadan di Indonesia selalu menghadirkan suasana yang begitu spesial dan berbeda dari negara lain. Bagi masyarakat Indonesia, Ramadan bukan hanya soal ibadah puasa, tetapi juga tentang tradisi, budaya, dan kebersamaan yang sudah mengakar sejak lama. Suasana sore hari menjelang berbuka dipenuhi dengan fenomena wartakjil, di mana masyarakat berbondong-bondong berburu makanan berbuka seperti kolak, es buah, gorengan, hingga jajanan khas daerah. Bagi warga asing atau bule yang tinggal di Indonesia, pemandangan ini terasa seperti festival kuliner harian yang meriah dan penuh warna. Keunikan Ramadan Indonesia juga sangat terasa di waktu sahur. Di berbagai daerah, warga masih menjaga tradisi membangunkan sahur dengan cara berkeliling kampung sambil membawa kentongan, beduk kecil, dan menggunakan pengeras suara sambil meneriakkan kata sahur, sahur, sahur. Baik bule yang awalnya terkejut dan mengira terjadi keributan di tengah malam. Bahkan ada yang mengira terjadi tawuran karena suara teriakan yang ramai. Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah tradisi membangunkan sahur, mereka justru merasa terharu dan kagum dengan kebersamaan masyarakat Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan ikut berkeliling membangunkan sahur bersama warga lokal, merekam momen tersebut dan mengunggahnya ke media sosial hingga viral. Fenomena lain yang kini ramai diperbincangkan adalah reaksi bule terhadap sholat tarawih di Indonesia yang terkenal cepat di beberapa masjid. Dalam berbagai konten viral terlihat para bule menunjukkan ekspresi heran dengan mimik wajah lucu, mata melotot, dan gerakan tubuh yang seolah tak percaya dengan kecepatan gerakan sholat tarawih. Mereka bahkan memparodikan tarawih versi Indonesia dengan gaya humor membandingkannya dengan tarawih di negara asal mereka yang biasanya lebih lambat dan panjang. Candaan seperti speedrun Ramadan pun muncul menjadi meme yang menghibur netizen. Reaksi netizen Indonesia terhadap fenomena ini pun sangat beragam. Namun sebagian besar justru merasa bangga karena budaya Ramadan Indonesia semakin dikenal dunia. Banyak yang menjelaskan bahwa cepat atau lambatnya tarawih tergantung tradisi masjid dan imam masing-masing, dan yang terpenting adalah kekhusyukan ibadah. Para bule sendiri juga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengejek, melainkan kagum dan terhibur dengan keunikan suasana Ramadan di Indonesia yang terasa hidup, ramai, dan penuh interaksi sosial. Ramadan di Indonesia kini bukan hanya menjadi momen religius, tetapi juga jadi daya tarik budaya yang menarik perhatian dunia. Dari wartakjil yang meriah, tradisi membangunkan sahur yang penuh kebersamaan, hingga fenomena tarawih cepat yang menjadi bahan parodi lucu, semua itu menunjukkan betapa uniknya budaya Ramadan di Indonesia. Bagi para bule, Ramadan di Indonesia adalah pengalaman yang hangat, penuh kejutan, dan sulit dilupakan. Sementara bagi masyarakat Indonesia, Ramadan tetap menjadi momen sakral yang penuh makna, kebersamaan, dan cerita yang terus tercipta setiap tahunnya. Bule merasakan kehidupan yang sesungguhnya di Indonesia. Bulan suci Ramadan kembali menghadirkan kisah-kisah hangat dari Indonesia, dan kali ini datang dari sudut pandang yang unik. Pengalaman para warga asing atau bule yang merasakan kehidupan sesungguhnya di tengah masyarakat Indonesia. Bagi mereka, Ramadan di Indonesia bukan sekedar momen ibadah, tetapi juga pelajaran tentang kemanusiaan, kebersamaan, dan berbagi tanpa pamrih. Di berbagai kota dan desa, tradisi berbagi makanan menjadi pemandangan yang begitu akrab. Masyarakat Indonesia dengan senyum tulus membagikan takjil kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang agama atau status sosial. Para bule yang tinggal di Indonesia mengaku terkejut sekaligus tersentuh saat mereka ikut menerima makanan berbuka dari warga sekitar.
Raut wajah mereka terlihat sumringah, penuh senyum, bahkan beberapa tampak terharu karena merasa diperlakukan seperti keluarga sendiri. Dalam berbagai konten yang viral di media sosial, terlihat para bule ikut membantu membagikan takjil di pinggir jalan, di masjid, hingga di lingkungan perumahan. Mereka menyapa warga dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, tertawa bersama anak-anak, dan ikut merasakan kebahagiaan sederhana saat orang lain tersenyum karena menerima makanan berbuka. Bagi mereka, ini adalah pengalaman yang jarang ditemukan di negara lain, di mana rasa kebersamaan begitu kuat terasa di ruang publik. Beberapa bule bahkan mengaku bahwa Ramadan di Indonesia membuat mereka melihat sisi kehidupan yang lebih manusiawi. Mereka terharu melihat orang-orang yang tidak berkecukupan tetap berbagi, melihat tetangga saling mengirim makanan, dan melihat komunitas berkumpul untuk berbuka bersama di masjid atau jalanan. Bagi mereka, Indonesia di bulan Ramadan seperti potret kehidupan yang penuh empati dan kehangatan sosial. Raut wajah sumringah dan mata yang berkaca-kaca terlihat dalam setiap video yang mereka unggah. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa menemukan rumah kedua di Indonesia. Ada pula yang menyebut bahwa Ramadan di Indonesia mengubah cara mereka memandang kehidupan. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, tetapi tentang berbagi dan merasa terhubung dengan orang lain. Fenomena ini pun mendapatkan sambutan positif dari netizen Indonesia. Baik yang merasa bangga karena budaya berbagi di Indonesia bisa menyentuh hati orang asing. Netizen menyebut bahwa inilah wajah asli Indonesia, ramah, dermawan, dan penuh rasa persaudaraan. Di tengah dunia semakin individualistis, momen Ramadan di Indonesia justru menunjukkan bahwa solidaritas dan kepedulian sosial masih hidup dan nyata. Bagi para bule, Ramadan di Indonesia bukan hanya tentang mencoba berpuasa atau mencicipi takjil, tetapi tentang merasakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh kehangatan, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan. Dan bagi Indonesia, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa tradisi berbagi yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Di bulan suci Ramadan, Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa keindahan negeri ini tidak hanya terletak pada alam dan budayanya, tetapi juga pada hati orang-orangnya.